Halo, selamat sore Bapak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Pak? Kedengaran, Bu. Oke, baik Bapak. Mungkin kita langsung izin mulai saja ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Otoritas Jasa Keuangan, Bapak. Perkenalkan nama saya Deasi dan di sini saya tidak sendiri. Di dalam ini ada Ibu Raisa Jatira, ada Ibu Tasya Arshita, lalu ada Pak Sadam Isra dan juga ada em, teman-teman kita. Mohon maaf, ada teman magang kita bernama Saudara Reza Gustama. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf Pak, izin kalau saya salah penyebutannya Pak ya. Bapak Association Profesor Dr. Sparta, SEAKMECA sebagai dosen akuntansinya em, Saudara Reza Gustama. Apakah benar ya Pak? Benar, Bu. Benar. Baik Bapak. Baik, tanpa berlama-lama Bapak, mungkin Ibu Reza dan Ibu Tasya bisa memulai pemaparan materi oleh Saudara Reza Gustama. Mungkin dari Bu Reza dipersilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sehubungan dengan program magang OJK yang sudah dimulai sejak sekitar 6 bulan yang lalu ya oleh Saudara Reza Agustama. Di sini Saudara Reza Agustama magang di Direktorat Pengawasan Khusus dan PVML Syariah. Itu adalah Direktorat Pengawasan di bawah kami, yaitu PVML Syariah. Dan selama 6 bulan tersebut, Saudara Reza telah membantu pelaksanaan tugas kami, dan ini adalah hasil final laporan magang selama Saudara Reza membantu pelaksanaan tugas magang. Mungkin tanpa memperpanjang lagi, kami persilakan pada Saudara Reza Gustama untuk dapat mempresentasikan laporan magangnya. Eh, dan mungkin kami persilahkan, silakan Saudara Reza. Ah, baik, terima kasih Mbak Esa. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Reja. Selamat sore Bapak Sparta, Mbak Desi, Mas Adam, dan Mbak Tasya. Perkenalkan nama saya Muhammad Arza Utama. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir magang di OJK yang berjudul Peran Laporan Bulanan dalam Pengawasan Offset Perusahaan Pembiayaan Syariah di OJK berdasarkan SOJK 27/2019. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari laporan saya. Yang pertama ini adalah OJK ini dibentuk sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun non perbankan seperti lembaga pembiayaan syariah, dan juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, sektor keuangan, dan perlindungan konsumen bagi perlindungan konsumen bagi jasa keuangan. Selanjutnya adalah di OJK ini melakukan salah satu fungsinya itu dengan melakukan dua hal. Yang pertama adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Jadi pengawasan langsung ini melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat aktivitas tadi, misalnya operasional perusahaan dan kepatuhan operasional dan kepatuhan perusahaan. Yang kedua itu adalah pengawasan tidak langsung. Jadi pengawasan tidak langsung ini dilakukan
dengan cara menganalisis berkas-berkas yang disampaikan oleh perusahaan pembiayaan secara berkala, misalnya dari laporan bulanan, laporan triwulan, atau laporan tahunan. Selanjutnya yang melatar belakangnya eh, penelitian saya ini adalah salah satu dari kasus SNP Finance. Kasus ini sudah lama tetapi tetap menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan pembiayaan dan peran laporan keuangan dalam mendeteksi anomali lebih awal. Jadi di SNP Finance ini bermula dari manipulasi laporan keuangan, khususnya rekayasa piutang pembiayaan, sehingga data yang dilaporkan kepada pihak bank maupun regulator itu tidak mencerminkan kondisi nyata dari eh, keuangan perusahaan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan salah satu alat bagi OJK untuk memantau kondisi keuangan. Salah satunya adalah dengan laporan bulanan perusahaan secara berkala. Nah, dari latar belakang tersebut tercipta rumus masalah dari laporan ini. Yang pertama, apa saja indikator laporan dalam laporan bulanan eh, dan menilai kesehatan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, bagaimana peran laporan bulanan dalam mendukung pengawasan tidak langsung oleh OJK. Selanjutnya, tujuannya itu adalah mengidentifikasi indikator utama dalam laporan bulanan sebagai memantau kesehatan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, menganalisis laporan bulanan dalam mendukung proses pengawasan tidak langsung. Selanjutnya ini adalah struktur organisasi dari DPVL atau Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus. Jadi di DPVL ini menaungi tiga direktorat. Yang pertama itu ada Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura. Yang kedua, Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus. Yang ketiga ada Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya syariah atau DVSK. Jadi di DVSK tempat saya magang ini secara spesifik eh, tugas utamanya adalah untuk salah satu tugasnya adalah untuk mencakup penyusunan rencana pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lembaga PFML syariah. Itu mungkin secara singkat dari struktur organisasi tempat saya magang. Lalu ada teori tinjauan pustaka atau bagian dari landasan konsep dalam analisis laporan magang saya. Itu ada tiga, itu ada teori agensi, di mana teori agensi ini adalah teori keagenan dengan hubungan yang berdasarkan oleh suatu kontak di mana suatu atau lebih pihak untuk memberikan tugas pada pihak lain, misalnya agen, untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambil putusan. Jadi dalam teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal itu memberikan mandat kepada agen untuk menjalankan tugas tertentu dan mengambil keputusan atas nama mereka. Dalam konteks teori agensi ini, OJK ini sebagai prinsipal yang menetapkan aturan ketentuan pelaporan serta standar kepatuhan. Sementara agennya itu adalah lembaga pembiayaan syariah yang menjalankan operasionalnya, yaitu menyalurkan pembiayaan dan wajib menyampaikan laporan secara rutin, yaitu secara berkala, misalnya laporan bulanan atau laporan tahunan secara tepat waktu kepada OJK. Selanjutnya adalah pengawasan oh, tidak langsung oleh OJK. Jadi di pengawasan tidak langsung ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK melalui pemantauan dan analisis terhadap laporan serta data yang disampaikan oleh lembaga jasa pembiayaan. Jadi dalam metode ini OJK ini tidak perlu hadirlah secara fisik di perusahaan, tapi cukup untuk menganalisa laporan yang diberikan, misalnya laporan posisi keuangan atau laporan profil perusahaan. Lalu di laporan bulanan. Jadi selanjutnya laporan bulanan perusahaan ini pembiayaan syariah merupakan instrumen utama pengawasan tidak langsung OJK, salah satu instrumen utama pengawasan tidak langsung OJK yang wajib disusun dan disampaikan setiap bulan sesuai POJK 3 2013 dan SOJK 27 2019. Jadi di laporan bulan ini membuat komponen seperti
profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini merinci seperti identitas perusahaan, terus tenaga kerja, hingga struktur perizinan dan misalnya kantor cabang. Lalu untuk laporan keuangan perusahaan ini mencakup misalnya laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, serta rincian pembiayaan dan aset dan liabilitas. Dan ini ada analisis dan pembahasan dari laporan bank saya. Itu ada indikator rasio utama dari laporan keuangan. Dalam laporan bulanan terdapat 4 rasio utama, misalnya ada financing asset ratio VAR, yaitu di mana memiliki batas minimal 40%. Jadi rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan benar-benar ditempatkan dalam kegiatan pembiayaan. Jadi semakin tinggi VAR itu maka perusahaan semakin baik dalam memanfaatkan aset produktif untuk menghasilkan pendapatan. Lalu ada gearing rasio. Di gearing rasio ini ditentukan minimal adalah 0 dan maksimal adalah 1 kali. Jadi rasio ini menggambarkan tingkat perusahaan bergantung pada utang. Sehingga jika gearing rasionya tinggi, maka resiko utangnya itu juga lebih besar. Lalu ada NPF atau non-performing financing net. Ini di maksimal itu adalah 5%. Jadi ini merupakan indikator untuk menilai kualitas pembiayaan. Bila angkanya itu melebihi dari 5%, maka itu menandakan bahwa suatu perusahaan ini memiliki potensi gagal bayar yang lebih tinggi. Lalu ada MSMD atau modal sendiri terhadap modal listed. Ini adalah minimal itu adalah 50%. Jadi rasio ini menunjukkan seberapa kuat struktur permodalan internal perusahaan untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Lalu ada indikatornya, misalnya lainnya ada return on asset, yaitu kemampuan menghasilkan laba dari aset. Lalu ada return on equity, kemampuan menghasilkan laba dari modal. Lalu ada BOPO atau biaya operasional dengan pendapatan operation. Rasio BOPO ini menjadi indikator efisiensi. Semakin rendah BOPO, maka semakin efisiensi perusahaan uh, dalam mengendalikan biaya. Lalu ada peran laporan bulanan. Jadi di peran laporan bulanan ini ada 4 poin, yaitu pertama menjadi alat deteksi resiko. Lalu yang kedua adalah menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan prudensial. Yang ketiga adalah mengaitkan rasio dengan risiko yang ada. Jadi selain itu, rasio-rasio yang dianalisis juga dikaitkan dengan berbagai jenis rasio. Misalnya rasio VAR ini dikaitkan sebagai indikator mempengaruhi risiko strategis, karena proporsi penempatan aset produktif mencerminkan pilihan strategi pembiayaan perusahaan. Jadi jadi perusahaan itu adalah apakah strategi ini baik atau enggak. Lalu ada gearing rasio. Nah, gearing rasio ini dikaitkan dengan risiko likuiditas karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengelola struktur pendanaan dan akses terhadap sumber biaya eksternal. Lalu ada NPF, non-performing loan, atau jadi di NPF ini, rasio NPF ini jadi indikator utama risiko kredit yang merefleksikan kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan cadangan atas kerugian. Lalu selanjutnya ada misalnya di rasio modal store, modal sendiri terhadap modal store atau MSMD, ini dikaitkan dengan risiko rentabilitas karena berperan dalam ketahanan modal. Jadi karena MSMD ini menunjukkan kapasitas internal perusahaan dalam menopang pertumbuhan usaha. Jadi dengan keterkaitan ini, 8 bulan ini tidak hanya menjadi data administrasi, tapi juga menjadi alat strategis OJK atau pengawas untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal dan menentukan tindakan pengawasan selanjutnya. Mungkin selanjutnya ada working experience saya. Mungkin ini secara singkat saja. Dan ini ada beberapa working experience yang saya hitamkan karena bersifat sensitif. Yang pertama itu ada analisa laporan keuangan atau LHA pembiayaan syariah. Jadi di AH ini kita menganalisis dari uh, akun-akun perusahaan pembiayaan dari bulan ke bulan atau
year to year. Apakah perusahaan ini memburuk atau perusahaan ini sedang sedang apa ya berkembang gitu. Lalu ada realisasi rencana bisnis semester satu. Jadi di analisis realisasi rencana bisnis ini kita menganalisa apakah perusahaan pembiayaan syariah ini sudah sesuai dengan realisasi yang direncanakan di awal tahun. Apakah ada adanya penghambat dalam rencana bisnis atau tidak. Lalu ada ketiga ada pembaruan kewajiban kewajiban PKML. Jadi di sini saya melakukan pembaruan kewajiban PKML pada pengawas. Misalnya laporan keuangan bulanan ini dari POJK yang lama ke POJK penyusunan ke POJK yang baru. Lalu ada pembaruan format eh, LK pembaruan format pada analisis LKMS. Jadi di sini saya melakukan pembaruan format misalnya ada beberapa rasio yang perlu diperbarui sesuai dengan ketentuan POJK atau SPOJK yang terbaru. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi pada bagian kesimpulan ini, laporan bulanan pembiayaan syariah menjadi instrumen penting bagi OJK dalam penguasaan tidak langsung melalui analisis rasio utama seperti VaR, gearing rasio, NPF, dan MSBD. Serta rasio pendukung seperti return on asset, return on investment, atau BOPO, eh, BI operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi OJK ini dapat memantau kondisi keuangan dan mendeteksi potensi risiko secara dini. Dengan demikian, laporan bulanan berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban pelaporan tapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan sistem pembiayaan syariah. Di rekomendasi ini ada misalnya yaitu penerapan penandaan risiko otomatis. Jadi misalnya pada kertas kerjaan laporan keuangan syariah atau LHA, misalkan ada laporan keuangan dan isinya itu adalah ada laporan posisi keuangan dan rasio keuangan. Jadi di situ misalnya jika ada akun-akun signifikan seperti piutang pembiayaan yang menurun atau dibanding tahun sebelumnya atau dibanding bulan sebelumnya, dan atau ada rasio yang jika sebelumnya itu aman tapi di bulan ini rasionya itu tidak sesuai dengan ketentuan pijakan berlaku, maka otomatis ini akan diotomatiskan berwarna merah. Nah, visual merah ini bermaksud untuk memberikan kayak visual early warning kepada pengawas. Jadi penanda risiko otomatis ini membantu mengidentifikasi risiko dari laporan keuangan itu lebih cepat. Jadi membantu eh, menganalisis laporan posisi keuangan atau laporan keuangan bulanan syariah itu lebih efisien. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Mas Reza. Kita langsung saja untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan buka sesi diskusi Bapak Ibu dan mungkin bisa dimulai oleh Bapak Profesor Sparta dahulu. Apabila ingin memberikan pertanyaan dan atau ingin memberikan saran, dipersilakan kepada Profesor, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Desi ya, Mbak Desi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Itu Mas Reza, judulnya apa? Judul makalahmu itu apa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ke Mbak lupa saya. Bentar. Ini Pak, judul saya itu peran laporan bulanan dalam penguasaan tidak langsung perusahaan pembiayaan syariah di OJK. Eh, Bu Risa sama Bapak Sadam ya. Oke, ini peran laporan bulanan dalam penguasaan offside perusahaan pembiayaan syariah di OJK ya. Nah, itu saya mau tanya ya, itu permasalahannya apa sih? Kamu riset nih ya. Apa permasalahan dalam melihat peran laporan dalam penguasaan offset. Offset itu kan dia turun ke lapangan kan ya. Melihat kondisi lapangan dari apa ini offset ini mulai laporan sorry offset itu mulai laporan keuangan ini kan, laporan keuangan, jadi nggak turun ke lapangan ya.
laporan keuangan. Nah, dalam kamu menulis laporannya gimana? Apakah ini satu teori saja atau betul-betul kamu melihat laporan keuangan dari pembiayaan syariah ya, Jika? Silakan. Untuk laporan keuangan ini saya berdasarkan uh, pengalaman sih Pak. Jadi kan waktu itu saat magang di OJK ini saya pernah dikasih tugas yaitu analisis laporan keuangan atau LHA pembiayaan syariah. Jadi dari situ saya kayak melihat laporan posisi keuangan pembiayaan syariah seperti apa dan mungkin dari analisis ini muncullah apa sih peran dari laporan keuangan ini ke pengawas. Maksudnya laporan dalam analisis laporan keuangan bulanan ini untuk pengawas itu seperti apa. Nah, salah satunya tadi sebagai perannya itu sebagai alat untuk mendeteksi potensi risiko. Misalnya kan di analisis laporan keuangan itu kan ada rasio-rasio yang dianalisis lah. Dari misalnya NPF, apakah NPF-nya ini melebihi batas yang ditentukan oleh PJK. Batas yang ditentukan oleh PJK itu maksimal itu NPF untuk pembiayaan syariah itu ada 5%. Apakah NPF-nya ini melebihi 5% atau tidak? Jadi dan juga di laporan keuangan itu juga dibandingkan dengan laporan bulan selanjutnya atau dari month to month atau year to year. Jadi misalnya apakah uh, laporan posisi keuangan bulan ini dengan bulan Mei dengan bulan Februari, apakah ada perbaikan atau adanya penurunan, Pak? Jadi di situ dilihat, jadi di situ kayak pengawas itu bisa melihat posisi laporan keuangan perusahaan itu sedang membaik atau memburuk. Si kamu menganalisis peran laporan itu apa dasarnya? Dasar dasarnya itu adalah dari FEOJK Ya. 29. Terus hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasil pengamatan saudara mengenai berapa telah laporan keuangan pembiayaan syariah itu, kamu kan ingin melihat bagaimana peran laporan dalam pengawasan. Hasilnya apa? Hasilnya. Akhirnya saya melihat kalau laporan ini penting itu Pak bagi pengawas. Jadi dengan laporan ini itu pengawas itu bisa melihat lah secara langsung kondisi keuangan perusahaan. Jadi apakah kondisinya itu bisa dari bulan sebelumnya itu apakah membaik Kamu atau jangan bilang apakah lagi. Ini hasil. Tanya hasil apa? Apa hasil kamu temui selama kamu udah laporan keuangan itu? Terkait dengan peran laporan dalam pengawasan oleh OJK terhadap pembiayaan syariah itu. Jangan pakai istilah apakah lagi. Ya. Udah hasil nih. Ya, udah. Sila ceritakan apa hasilnya. hasilnya ini adalah untuk alat deteksi eh, potensi risiko Pak. Seperti apa? Apa? Seperti apa potensi risiko? Lebih konkret. Jangan bilang penjelasan kamu tuh lebih konkret dan teknis. Coba. Eh, Jangan seba- seperti itu. Jika kamu contoh pembiayaan syariah, perusahaan apa yang kamu teliti laporan keuangan? Perusahaan apa? Nama perusahaan, perusahaannya. Nama perusahaannya. wah, perusahaan pembiayaan syariah ini ba- ada kalau nggak salah ada 27 perusahaan Pak. 27 perusahaan kamu telah Iya, apa kamu temukan di situ? Cara kamu analisis datanya gimana caranya? jadi eh Apa kamu alah, boleh lihat doang, boleh balik, lihat terus sudah sekali lihat selesai. Apa analisis kamu gunakan untuk menelaah itu sehingga kamu bisa simpulkan oh ini pernah perongkongan 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada pertanyaan apakah lagi ya. Apa itu? jadi analisis itu menggunakan rasio-rasio yang ada Pak. Jadi ada rasio yang ditentukan oleh OJK itu ada rasio Rasio misalnya apa? Rasio apa itu? NPF Cucu Pak stop NPS itu hasilnya apa ya NPS? Kamu berapa prodi kamu teliti laporan keuangan? Apakah satu prodi atau gimana? satu periode Pak. Satu prodi gimana kamu lihat hasil MPS? Eh, Perbandingannya kemana? Perbandingan ada nggak? Satu prodi aja. Gimana tahu kamu MPS bagus apa enggak? maaf Pak.
maksudnya di itu ada misalnya dari Tahun uh, berapa tuh ad- berapa? ada 3 periode. Jadi misalnya di Mei itu kan sebelumnya itu ada Januari, Kamu Februari, laporan bulanan atau laporan tahunan nih? laporan bulan Pak. Jadi dua laporan bulan Bulanan berapa bulan? itu di laporan bulan itu misalnya ada udah ada Oh, bulan datanya dari Pak. bulan berapa? Bulan berapa? Bulan berapa? Bulan ada 2 bulan Pak. Itu Mei sama Maret. Cuman Bulan, 2 bulan apa tuh? Laporan kemuliaan, laporan Mei sama April kalau salah, kalau tidak salah. yang tidak salah lah. Kamu kan Ya, meneliti, masa nggak hafal sih? bulan Mei sama April Pak. April, Mei itu Mei April. April, Mei itu Mei April tuh. Yang mana itu benar? April Mei Pak. April, Mei. Selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan tuh kalau lihat ke kondisi apa? NPF ya? Ya, NPF, rasio NPF. NPF. Satu dulu, satu dulu. NPF itu gimana sih selama 2 bulan itu? Ada berapa perusahaan? Ada 20 perusahaan. Berapa tuh? Berapa perusahaan? 27 Pak. Lalu perusahaan. Itu rata-rata NPF-nya bulan April berapa? Kalau untuk itu sih, rata-rata NPF-nya sih Bulan Mei berapa? April berapa? Mei berapa? Rata-rata dari total semua itu kamu rata-ratakan berapa itu? Terus apa artinya? untuk teknis seperti itu sih sepertinya untuk Jadi rata-rata sekarang gini, kamu mau risetnya hanya kualitatif atau melihat laporan keuangan benar, nanti kamu simpulkan, wah ini kondisi laporan keuangan seperti ini sehingga ditemukan ada beberapa persoalan dalam eh, lembaga pembiayaan syariah ini, sehingga perlu pengawasan itu melakukan tindakan-tindakan seperti apa, lebih mendalami laporan keuangan seperti apa, apanya itu sejawab, jangan boleh apa-apa aja, ya. Kalau saya apa karena saya nggak tahu masalahnya. Gimana tuh? Apa kamu melitiannya sekilas saja, lihat-lihat aja laporan keuangan bolak-balik itu kalimat kualitatif aja gimana tuh? Atau deskriptif itu juga nggak jelas nggak ada angka-angkanya tuh. Mana tuh? Ayo. Kamu mengerjakan pakai tim atau kamu sendiri atau kerjasama sama teman-teman magang lain? sendiri Pak. Sendiri. Nggak pernah bertanya ke pembimbing lapangan kemana siapa kayak selama bikin itu kan ada nggak dibimbing oleh pembimbing lapangan gimana? Ah, ada sih Nggak Mbak, ada. ada Pak, Hah? Nggak ada. ada. Terus kamu pernah nanyakan nggak ini kita bikin apa nih? Bikin kualitatif, cuman ngomong-ngomong doang atau pakai angka atau ada rasio-rasio yang digunakan itu apakah saya betul mendeteksi rasionya itu sehingga saya bisa jawab apa yang terjadi dengan lembaga pembiayaan syariah itu di praktek bulan April dan Mei tahun 2025. Ada nggak? Kalau untuk rasio sih, Nggak saya ada. kan rasio NPF misalnya itu kan nggak 27%. Misalnya dari month to month, dari April ke Mei itu misalnya rata-rata 1 bulan aja Pak. Jadi misalnya satu perusahaan nih, misalnya Nah, saya tanya perusahaan rata-rata MPF bulan April berapa? kalau jadi untuk rata-rata keseluruhan itu saya tidak melakukan Pak. Tapi Loh, untuk gimana? Kamu kan riset tentang pelaporan. Riset, arti riset itu apa arti riset? Riset itu apa sih arti? menelaah Pak. Penelaah. Apa? Bagaimana kamu menelaahnya? Menelaahnya lebih mendalami ke indikator tertentu. Kamu kan bilang tadi rasio-rasionya dilihat. Ternyata nggak ada juga rasionya. Ya, gimana kamu menilai apa peran dari rasio itu? Kamu bisa simpulkan kondisinya apa yang terjadi, kondisi keuangan kinerja keuangan lembaga pembiayaan itu, ya. Kemudian bagaimana strategi pengawas untuk memperingatkan atau membina atau mengembangkan atau melakukan upaya-upaya perbaikan seperti apa dari data laporan keuangan sehingga dengan demikian dapat dikatakan laporan keuangan itu berperan dalam pengawasan offside OJK. Ada nggak? Kalau saya sih dari pengalaman itu melakukan rata-rata itu untuk perusahaan sana ya misalnya rata-rata perusahaan
misalnya perusahaan Astra ini misalnya dari bulan April ke Mei ini NPF itu dia rata-ratakan Pak. Jadi Ya rata-rata berapa? misalnya Jangan pakai misalnya dong. Pakai misal gimana? Misalnya, kalau data kalau empirical gimana kamu? Namanya riset pakai NPF. Mana tuh? ah, untuk rata-rata misalnya Kan, dari gimana kamu lah tuh cara guna gimana? Coba ya aku mengatakan adalah perangkuan 27 perusahaan April dan Mei. Dapat nggak laporan perangkuan itu? 27 perusahaan pembiayaan dapat nggak laporannya? Kamu lihat nggak? lihat Pak. Lihat apa kamu lihat? Kamu ke NPF, lihat nggak NPF situ ada nggak NPF situ? Lihat nggak NPF-nya seperti apa? Untuk misalnya ya perusahaan Astra NPF dari month to month dari April ke Mei itu 1% Pak. Berapa? 1%. Ya, Nah, baru satu, kamu 27. 27. Kamu kan bisa pakai deskriptif, statistik. Rata-rata berapa, paling tinggi berapa, terendah berapa. Loh, kalau nggak deskriptif, gimana aku menjelaskan datanya? Cuma aku menjelaskan fenomena di lapangan, nggak bina. Gimana? Kamu lihat doang. Kayak itu deskriptif statistiknya. Gimana itu? Hei, Riza. Ini kan kalau ke deskriptif kamu, Pak, saya menjelaskan itu aja, Pak. Apa mesin rasio itu saya lihat rata-rata berapa, jadi saya bisa menganalisis dan apa kamu tanyakan ke petugas pengawas itu, Bu, kalau seperti ini apa yang dilakukan oleh pengawas ini? Dipakai nggak dalam perangkuan seperti oleh pengawas? Untuk apa? Kamu tanyakan, kamu bisa kerja sendiri di situ, itu guna kamu magang, ya. Nggak bisa kamu pikir itu diam aja tuh, nggak tanyakan pembimbing lapangannya, ya. Kenapa nih Bu? Kenapa nih? Jadi kamu peserta sekarang kamu menguasai sekali itu, tahu sebelum jangan berdasarkan teori, berdasarkan peraturan doang gitu. Nggak penting peraturan, penting satu peraturan kamu teliti, riset lebih bagus pada banyak peraturan kamu baca, kamu mengerti isi keseluruhan, kita nggak tahu gimana tuh Reza. Masih banyak sebenarnya ini, pemilih penilaian itu banyak sekali itu, ada 3 ya. Saya baru tahu nih, sebenarnya saya nggak tahu nih. Ada 3, satu penilaian terhadap riset, penilaian terhadap apa disiplin segala macam itu. Saya baru mengenai satu sistematika ketajaman kualitas ketepatan waktu. Lalu ketepatan waktu saya tanya ya. Kita waktu gimana? Ketepatan waktunya. Kamu disuruh sejak kapan? maaf Riset Pak, itu. Riset itu disuruh sejak kapan? Sampai kapan? Di tugas yang pertama kali tanggal berapa risetnya? Oktober Pak, pengumpulan judul Oktober tanggal berapa? tanggal 10. Targetnya berapa lama harus dikerjakan? Targetnya berapa lama? Targetnya satu. Tapi kamu nggak riset sebenarnya. Kamu nggak tahu LPE-nya nggak tahu. Target berapa lama sih kerjaan? Selesai kapan? Jadi mohon maaf aja, kamu risetnya itu nggak tahu saya riset seperti apa. Saya tanya MPF-nya nggak tahu. Ya, risetnya apa tuh? Risetnya mengamati pun perlulah minimal deskriptifnya kompetensi. Itu jadi tanya ya. Tapi tanya itu banyak kalau bagus nih. Itu banyak pertanyaan kepada bimbing lapangan. Ya. Terus ini juga apa yang saya ini lagi ajar maghrib ya sebentar ya. Nah, ini polyplanar learning wajib apa modul wajib kamu kamu waktu membahas riset ini apa kamu baca modulnya apa? Coba ke riset kan baca dulu tuh. Kan Oktober mulai mulai magang kapan tuh? Juni, Juli Pak. Juni. Kan Ju- sebelum riset lakukan Oktober tuh kamu harus baca-baca dulu modulnya, pelengkap modul wajibnya apa, modul pilihan, modul pelengkapnya apa kamu baca. hmm. Untuk bagi dasar kamu meriset. Riset juga jelas tuh. Apa itu? Kita. Modul kamu baca apa itu? Modul untuk laporan magang ya Pak. Iya, ya kamu modul itu kan penting. Kamu riset itu kan ada pijakannya modul lah. Kamu kan magang pengen tahu lah. Ya, kalau tidak peran
laporan keuangan dalam pengawasan lembaga pembiayaan syariah. Ada modul di mana kamu baca itu? Untuk menguatkan riset kamu dasar pijakannya, modul apa kamu baca? Ya, ada Rizal? Nggak ada. Ada pustakanya ada nggak? Pustakanya. Daftar pustaka di laporan belum saya masukin ke presentasi, Pak. Kamu lihat pustakanya apa? Dalam pustakanya apa kamu pakai? Dalam pustaka di buku, di jurnal, atau di buku modul-modul OJK, atau peraturan OJK gimana? Pustakanya. Banyak apa? Daftar pustaka itu saya jurnal dan dari jurnal, ada dari buku juga terkait teori agensi. Mestinya pustaka itu kamu banyak dari modul itu, modul OJK itu. Ya dari Kan kamu kan ini Marta juga ada. praktek ini. Kamu kan praktek kan ini. Praktek ya. Ya, Pak. Artinya biasanya modul dan peraturan OJK kamu lihat. Kau lihat fakta gimana? Misal di modul katakan petugas pengawasan lembaga pembiayaan syariah itu melakukan 1, 2, 3 setiap bulan melakukan pengawasan tentang apa? Laporan offset ini kan laporan keuangan. Apa dia di laporan keuangan itu? Apa mereka laporan keuangan itu? Untuk apa mereka laporan keuangan itu? Misalkan MPF, untuk apa mereka lihat MPF itu? Itu apa? Dalam rangka apa? Pasti ada modul katakan itu, pastilah Ada, Pak. ada. Apa itu MPF? Untuk apa MPF mereka mereka teliti menguliti NPF lembaga pembiayaan itu apa sih sebenarnya? Ya. Nah, hasilnya apa? Untuk apa tahu? Nanti kamu lihat di risetnya, di datanya. Oh, data sebenarnya gini sih seperti ini. 27 lembaga pembiayaan saya kamu harus ekspor itu. Bikin deskripsi statistiknya. Baru habis itu kamu simpulkan hasilnya. Ada pemecahan jalan keluar. Sehingga kamu katakan, wah ternyata aturan di modul itu telah dilaksanakan baik oleh pengawasan dengan melihat kondisi seperti ini, sehingga permasalahan bisa tangkap sebelum terjadi masalah besar. Di awal sudah diidentifikasikan gejala-gejala masalah di lembaga pembiayaan itu apa, pesantren PV-nya seperti apa, bisa dideteksi awal, sehingga pengawasan bisa memperingatkan, menilai, membina, sebagainya gitu kan. Benar-benar nggak? Benar, Pak. Itu. Nah, kamu gitu nggak mungkin risetnya? Ada nggak seperti itu? Jadi itu nggak semuanya. Kamu fokus yang mana nih? Rasio nggak semuanya. Mungkin rasio 3 aja kamu lihat. Untuk apa rasio perlu diawasi, dimonitor oleh pengawas offset itu oleh pengawas OJK untuk apa? Kan jelas tuh, nggak ngambang itu ya. Kira saya. Baik, Pak. Saya punya lagi pemilihan terakhir tuh yang mengenai kedisiplinan ya. Kamu masuk jam berapa OJK? Masuk jam berapa? Jam 7.15, Pak. Jam 7.15. Itu paling telat. Setelah kamu datang jam berapa? Biasanya jam 7, Pak. Pak. Jam Jam 7.10. 7. Pulang jam berapa? Pulang itu dijadwalkan jam 4.15. Paling bawah sudah pulang on time ya, on time ya. Ya, Tenggo kalau dulu terus kerja di bank pemerintah itu Tenggo namanya. Ya. Kemudian kamu dalam bekerja itu satu tim sama siapa? Membantu bapak siapa nama? Membantu kerja bapak siapa? Ibu Resya, Mbak. Siapa? Sebagai pembantu asisten Mbak Siapa Resya. namanya? Siapa namanya? Dengan Mbak saya, Resya. Pak. Oh, dengan Iya, Bu Reza. iya, Bu dengan Reza. saya, Pak. Ya, yang kamu siapa si Reza? Kamu bantu bentuk apa tuh? Bantu pekerjaan Bu Reza seperti apa tuh? Pekerjaan seperti apa itu? Coba jelaskan. Reza. Reza yang jelaskan atau saya, Pak? Reza, Bu. Bukan Ibu, Bu. Ibu pasti sudah tahu lah. Oh, Reza ya, oke. Reza, silakan. Pekerjaan apa, seperti apa pekerjaan kamu bantu Ibu itu? Ibu Ah, Reza. Ini nama mirip ya, Reza. ya, Pak. Ya. Kamu Reza ya. Reza, silakan. Oke, baik, Pak. Um, izin, Pak, jawab untuk membantu Mbak Reza. Tadi saya jelaskan working experience-nya. Mungkin ini nggak semuanya yang saya maksudkan. Contoh tadi analisis laporan keuangan LHA, pembiayaan syariah, Nah, terus analisis rencana bisnis semester 1 untuk pembiayaan ya. syariah. Bisnis lembaga pembiayaan syariah atau lembaga bisnis analisis bisnis OJK?
realisasi rencana bisnis pembiayaan syariah, Pak. Syariah bukan OJK-nya. Bukan. Ya, terus Itu. gitu. Dan juga ada pemetaan dari pembaruan kewajiban Kamu kalau bekerja itu sama siapa? Kamu sendiri bisa dikasih oleh Bu Eh, Reza. Ini tolong Reza, tolong kerjakan ini. biasanya bertim, Pak, berdua orang. Berdua sama siapa itu? Sama teman magang saya, Pak. Namanya Atau Estika dari UMI Universitas program Muhammadiyah S3? Jogja. Dari namanya Kamu dia Estika Jogja. dari Universitas Muhammadiyah Oh, Yogyakarta. berdua sama dia ngerjakannya. Iya. Oh, enak dong kamu semua cek bekerja ya. Terus itu kerjanya produknya seperti outputnya seperti apa itu? Outputnya. Terus kasih contoh deh. Ada pekerjaan apa itu? Contohnya apa? Lebih teknis ribet. Gitu. Satu pekerjaan yang teknis. Sampai selesai sampai produknya kamu serahkan Ibu Risa. Apa contoh? Mohon maaf, Pak. Dari Maksudnya awal sampai beli suruh dari awal sampai selesai kamu serahkan ke Ibu Risa sampai di mana tuh? Apa itu tuh? Satu pekerjaan aja. Jangan contoh jangan yang lebih pekerjaan. teknis, lebih fokus. Oke. Apa? Misalnya ini laporan analisis laporan keuangan. Jadi di sini itu saya melihat apakah analisis laporan keuangan ini ada akun-akun yang naik secara tajam atau menurun secara tajam. Dan apakah Tajam terus kamu akun apa kamu lihat? Akun apa? misalnya ada akun dari apa, akunnya itu adalah piutang pembiayaan. Jadi misalnya Utang apakah pembiayaan. Gimana kamu lihat utang pembiayaannya? Di mana kamu lihat di laporan mana kamu lihat pembiayaan? Utang laporan pembiayaan. posisi keuangan, Pak. Bukti keuangan. Terus apa kamu lihat kan di dalam pembiayaan itu angka doang, saldo doang. Utang pembiayaan sekian, misal utang pembiayaan ada 300 juta. Apa artinya? Apalagi kamu lihat. Udah lihat itu apa artinya? Kamu Misalnya lihat kan? dari piutang apa? Misalnya ada piutang murabaha, ada piutang Nah, dari masyarakat. itu kamu Apakah lihat kamu ngapain? Cuma lihat doang. uh, naik itu dari sisi mana, Kak? Apakah dari sisi piutang mudharabahnya atau dari sisi piutang musyarakahnya, Pak? Yang naik, yang membuat naik Ya, piutang kamu lihat bagaimana kamu lihat itu kamu lihat doang atau apa kamu membandingkan, lakukan Pak. setelah melihat apa apa Membandingkan, Kak, dengan bandingkan misalnya dengan apa? Bandingkan apa? periode dari bulan April ke bulan Mei. Itu setelah bandingkan apa kamu lakukan? Setelah bandingkan apa lagi? Oh, dibandingkan tuh. Apa yang Mm-mm. kamu lakukan setelah dibandingkan? Setelah membandingkan, Misal contoh, misal utang berapanya 300 juta, contoh aja. iya. Bulan lalu 250 juta, sekarang 307 juta. Mm-mm. Kan dibandingkan tuh. Terus Iya. apa yang kamu saya bisa dapatkan di situ? Dapat kesimpulan, Pak, jadi dari misalnya piutang totalnya itu ditambah itu karena kenaikan misalnya piutang murabaha, Pak. Ke, ke, Banyak ke, ke kenaikan naikkan kenapa? Kamu cari jawabannya, kenapa naik? karena banyak orang melakukan uh, pinjaman, Pak. Jadi Tahu tahu mana kamu banyak lakukan pinjaman? Sebab piutang berapa itu naik? Tahu dari mana? uh, kan jadi kan kalau piutang jadi kan perusahaan ini kan melakukan kegiatan aktivitasnya itu kan uh, piutang melakukan pembiayaan dengan cara syariah, Pak. Jadi misalnya dengan murabaha. Jadi kan kalau murabahanya piutangnya naik berarti kan otomatis itu kan adanya kenaikan dalam peminjaman oleh masyarakat, Pak. Jadi adanya masyarakat itu banyak yang melakukan eh, pembiayaan murabaha ke perusahaan tersebut. Banyak perusahaan berarti ada pembanding perusahaan lain, loh. Enggak, maksudnya misalnya masyarakat ini kan, jadi misalkan akunnya itu kan naik gratis di Ya, piutang terus mudharabah. nah, Kan terus perusahaan ini kan melakukan setelah naik gimana kamu ngapain? Kamu tuh udah naik nih, banyak piutang, banyak masyarakat minjam ke lembaga pembiayaan itu murabah. Terus apa lagi yang mau lakukan? eh, kesimpulan nih, Pak. Jadi saya membuat kayak dari situ dapat jawaban lah. Jawaban terkait tentang piutang total neto itu naik itu Jawaban kenapa? apa? Piutang naik gitu. Jawaban piutang naik. Iya. Piutang naik itu naiknya hanya segitu aja. Naik ya karena banyak masyarakat mendapatkan meminta mengajukan permohonan untuk piutang murabah. Segitu aja. Apa artinya nggak tahu.
Artinya Kenapa ini naik hutang? Kenapa hutang uh, Murabba itu naik? Kenapa naik sekian persen? Tahun lalu nggak sekian persen? Kenapa? perusahaan melakukan kegiatan aktivitasnya itu lebih baik daripada bulan Ya pasti sebelumnya. lebih baik lah kan naik kan. Ya. Pasti lebih baik lah. Kamu jangan muter-muter situ aja deh. Kenapa baik itu? Kenapa dia masyarakat banyak minjam itu kenapa? Ya. Perusahaan lain naik nggak? Perusahaan lain kan ada perusahaan lain naik nggak? Hampir semua perusahaan naik atau serana naik dari mana? Atau perusahaan tertentu yang naik? Kenaikan berapa persen segala macam ada nggak? Kalau itu terkait total perusahaan tidak ada, tapi untuk kayak ke perusahaan sendiri itu ada misalnya dari month berdasarkan April Mei. Misalnya ada kenaikan di akun. Kak, kenaikan tuh kalau kamu nggak komparasi dengan lain nggak ada makna juga. Komparasi dengan industri, komparasi dengan kondisi ekonomi makro, komparasi dengan kebijakan di OJK sendiri, atau pelindungan dari pemerintah baru, atau tiga pertumbuhan ekonomi segala macam itu kan ada. Kalau nggak ada percuma ya, naik aja. Kalau gue pikirin, ya. Itu kau bikin laporan tertulis kepada Ibu Reza. Hasil gue bikin laporan tertulis. Iya Hasil Pak. pengamatan laporan tertulis ya. Tertulisnya dalam bentuk apa itu? Untuk analisis kamu nanti diserahkan Bu Reza. Itu setiap hari berapa kali bikin laporan seperti itu? Hampir setiap hari kerjanya itu. Enggak Pak, itu Ah, saya melakukan 2 kali itu laporan April dua dan kali selama Mei. 5 bulan 2 kali. Iya Pak, Jadi berarti sisa waktu banyak dong. Yang lain kerjanya apa? ada beberapa hal Pak. Misalnya kayak tadi Ah, ini ada relasi rencana bisnis analisis semester 1 ah, itu kan terkait tentang relasi rencana bisnis sembilan apa syariah apakah ya. Tapi sudah ada formnya. Ada formnya di JK yang harus diisi ya. Kamu tinggal tinggal nulis to the point ini naik kenapa itu. Ada kan formnya? Ada ya? untuk Frome sih saya dapat filenya sih Pak terkait eh, Hmm. relasi Tapi rencana bisnis tiap ini. hari kerjanya, tiap hari kerjanya. Ya. Sama siapa tadi teman kamu siapa yang dari urusan Muhammadiyah Jogja itu siapa namanya? S3 Pak. Oh, S3, siapa Iya, namanya? itu S3 Pak S3 namanya. S3. S3 itu dia magang atau bikin disertasi itu? Bukan Pak, namanya S3 Pak. Dia sama R, R, bukan namanya S3, R3. bukan S3. Oh, S3 namanya, Iya, bukan S3. S3. Bukan. S3, panggilan Tika. Iya, panggilan Tika. Oh, perempuan. Perempuan Pak. Oh, lagi kuliah satu usia Muhammadiyah. Iya Pak, benar Pak. Oh, dia ngerjakan sama, pekerjaan sama kamu sama, pekerjaannya sama. Sama Pak. Dia presentasi sama juga gini, presentasi kayak sama juga gini aja, sama. Waktu bikin PowerPoint kamu berdiskusi sama dia juga. Ya. Ah, enggak sih Pak, soalnya karena judul risetnya sih berbeda Oh, Pak. beda ya, oke ya. Eh, iya iya. Jadi kamu selama bekerja di magang-magang itu rata-rata saat itu diskusi sama siapa aja? Diskusi. Ada hasil diskusi nggak? Tapi ngobrol, diskusi, ya. Nggak mulu bekerja, lihat pekerjaan itu jam mumut ya. Tapi kalau ada waktu setengah diskusi sama Bu Reza, sama teman-teman ojika lain, kakak senior di situ, ada nggak tiap hari? Untuk diskusi tiap hari sih Jarang. jarang sih Pak, karena ah, mentor-mentor juga punya kesibukan Oh, udah masing-masing sih. kalian pada sibuk, jadi kamu ke orang bingung aja ya, ngerjain itu selesai, ya. Itu Paling maksudnya. setelah mengerjakan tugas sih saya minta ah, pendapat atau revisi dari mentor sih Pak. Biasanya di Oh, itu. Tapi jarang ngobrol itu kadang. Kamu nanya aktif ya. Kalau saya untuk masuk banyak pertanyaan di situ. Saya kalau ketemu orang tuh ngobrol tuh pikirannya banyak saya tanya. Jadi kalau saya ngobrol sama orang tuh informasi dia mungkin 80% saya terima, informasi saya mungkin 20% tuh dia. Karena saya tahu saya sekurang kesempatan sebaik mungkin ya. Kamu nggak gitu apa nggak berinisiatif ada ngobrol atau apa takut mungkin ya. Takut ya. gugup Pak. Ah, Kenal. takut ya. Iya, Takut ya. Kenapa takut, Mas? Nggak usah takut ya besok ini. Bu Reza tuh orang baik, yang lain juga orang baik tuh. benar Pak. Baik Bu Ya, Resa.
Ya, makanya nggak usah takut. Ya, mungkin dia senangnya udah baca. Ya, benar Bu Desa ya? Ya. Ya Udah Pak. itu aja, cukup itu aja Bu Desa. Saya cukup itu aja ya. Udah Bu Iya, Desa ya. Terima kasih banyak. iya. Wah, terima kasih Pak Selata. Masukannya cukup banyak ya Pak ya, dan juga sangat membangun bagi Reza. Reza memang cukup kalem Pak, gitu ya. Jadi Ya, mungkin keterbatasan kami juga Pak, karena kami terus terang ini kami di Satker Pengawas. Jadi ya, eh, apa sih namanya? Ada mungkin sedikit limitation atau batasan yang kami apa sih namanya? Yang bisa kami share gitu ke ya, eh, anak magang gitu ya Pak ya. Terutama mungkin adalah ketika onsite atau kami meriksa ke perusahaan, maka kami tidak bisa share hasil pemeriksaan kami ke anak magang. Jadi yang bisa iya. lakukan untuk apa sih namanya, untuk Reza dan mungkin working experience yang bisa kami berikan itu adalah yang offsite gitu. Ya, Sini kami coba kasih terkait dengan analisisnya itu laporan keuangan, rencana bisnis, yang kebetulan kami kan PVML Syariah ya Pak ya. ya, Yang ya, Syariah itu jadi perusahaan pembiayaan termasuk LKM, dan ya, juga mungkin kami pernah minta untuk review sedikit terkait dengan akad-akad ya, yang ya, dikerjakan juga bareng sama Tika, dan juga mungkin apa namanya, review terkait sedikit ya, ada kemarin itu kalau nggak salah apa namanya, bukan sustainable finance juga gitu Pak, ya, minta ya, mahasiswa terkait dengan ya, penerapan akuntansi untuk sustainable finance mungkin itu Pak. Jadi betul. memang ini Pak, apa sih namanya, dari laporannya Reza sendiri, dari Bapak sudah banyak eksplor ya Pak. Ini hanya cukup deskriptif gitu Pak. Yang istilahnya adalah Reza belum terlalu fokus untuk di mana apa yang mau diangkat dari topik analisa laporan bulanan ini. Karena dari analisa laporan bulanan ini tadi juga belum diangkat sebenarnya NPF itu apa komponen pembentuknya gitu Ya, misalnya, dan BOPO itu apa komponen pembentuknya, dan apakah dari apa namanya, akun-akun di laporan keuangan perusahaan pembiayaan ya, itu ada yang apa sih namanya, rasio lain mungkin yang bisa diusulkan ke kami, ditambahkan apa namanya, ditambahkan supaya kami jadi perhatian gitu, selain NPF, VAR atau BOPO gitu Pak, yang sebagaimana di POJK atau SEOJK-nya. Jadi karena ini masih terlalu wide, masih sangat luas gitu Pak. Jadi makanya di sini sebenarnya fokus Reza ini mau ke yang mana gitu, untuk laporan magangnya dan juga untuk perbaikannya sendiri. Apakah Reza mau menambahkan rasio, atau Reza mau mengangkat apa sih namanya, apa yang harus kami perhatikan di laporan bulanan tersebut. Tapi tentunya Pak, kalau misalkan di laporan magang ini kami tidak bisa menyajikan data per perusahaannya karena konfidensial, Pak. Jadi hanya bisa untuk apa sih namanya, secara agregat itu diperkenankan. Jadi kalau Reza ingin mengangkat misalkan agregat dari NPF perusahaan pembiayaan syariah, dan nanti mungkin karena ini kira-kira naik nggak dari tahun lalu atau naik nggak dari bulan lalu. Kalau naik dari bulan lalu, apa yang mungkin usulan yang harus dikerjakan oleh pengawas. Jadi mungkin itu nanti yang usulan yang bisa kami tambahkan di laporannya Reza, Pak. Ini Pak Sparta. Mm-mm. ya, pasti Bu. Ya. Kan dari data makro itu kan udah dipublish tuh jika nggak ada masalah. Iya, ya karena tadi saya bilang kalau agregat nggak masalah, Pak. Tapi memang nggak bisa per Iya, individu, Pak. iya. Gitu. Mm-mm. Oke, makasih banyak ya Bu. Bu. Ya, terima kasih Ya. Pak Itu Sparta juga. udah maghrib, saya terima kasih banget ya Bu Reza sama Pak siapa? Pak siapa tadi? Desi, Mbak apa? Mbak Desi, Mbak Desi sama satu lagi Pak siapa? Sadam. Pak Sadam, Pak Sadam. Makasih banyak sama kenal Pak Sadam ini karena karena saya belum tahu ini baru di tahun lalu nggak kayak gini OJK kan, nggak seperti ini. Eh, jadi bagus juga ya. Nanti di kami ada lagi Bu, reportingnya ada lagi. Mereka presentasi juga depan saya nanti ya. Oh Ada ya, ya, untuk nanti presentasi skripsi ya, ya. Pak. Jadi nilai input itu kita perlukan. Jadi nanti nilai dari UJK itu kita ambil, digabung dari saya nanti waktu dia udah selesai presentasi, lalu dikasih nilai angka dan huruf. SKS-nya ada salah 6 tuh berapa SKS-nya? 6 tuh 12 nggak Hmm. tahu 10 tuh Pak. Saya lupa ya karena perubahan kurikulum sekarang. Jadi itu kita lakukan. Nanti saya gabungkan semua nilai. Nah, ini kan untuk kepentingan internal OJK. Nanti kepentingan nilainya saya tanggung jawab nanti. Jadi nanti Ibu ada form dari kita yang Ibu harus isi nilainya. Siap. Nanti kita gabung sama laporannya mungkin
agak berbeda laporannya dari kita, tapi isinya sama lah, mungkin formatnya beda. Kita penekanannya banyak ke teknis pekerjaan, experience bekerja situ ya. Itu kita harapkan mereka, jadi dia mendapatkan experience di dalam bekerja itu aja Bu. Ya, Ya, terima kasih banyak Bu. terima kasih banyak Pak Sparta. Sama-sama. Mungkin dari tim lain ada yang ingin memberikan masukan kepada Reza, Sadam atau Dai, atau Mbak Tasya? Sudah cukup. Oke, Ya, izin Mbak. Iya, Kak. Mungkin nanti perbaikannya bisa. Ini saya terkait dengan teknis penyampaian revisinya aja ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi lagi laporan magangnya ya. Nanti kan minggu depan itu harus sudah disubmit penilaiannya. Jadi mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian nanti disampaikan laporan revisinya gitu ya Mas Reza ya. Baik, Mbak Tasya. Pak Sparta, terima kasih juga Ya, atas sama-sama waktunya Bu ya. Desi. Ya, Sama-sama. mungkin itu aja Ibu Raisa, terima kasih. Ya. Tadi dibuka oleh Bu Pak Desi. Sadam, terima kasih Pak Sadam, salam kenal Pak. Ya, Atau terima dengan kasih, Pak. Ya. Ibu Desi, silakan Bu Desi, dari saya sih cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tasya, Ibu Reisa. Terima kasih kepada Profesor eh, Dr. Sparta. Terima kasih kepada Pak Sadam dan Mas Reza Gustama juga. Izin sebelum saya menutup eh, pemaparan materi dari Mas Reza hari ini, izin mengingatkan kembali Prof untuk memberikan penilaian di G-form yang telah saya berikan pada kolom chat. Mungkin untuk Ibu Reza dan Ibu Tasya juga dapat memberikan penilaian atas pemaparan materi Saudara Reza pada hari ini. Dan untuk Saudara Reza, mungkin dikarenakan deadline-nya tanggal 24, jadi bisa dikejarkan mulai dari malam ini untuk melakukan revisi terhadap laporannya. Nah, dikarenakan waktu juga sudah maghrib Bapak Ibu semuanya, saya selaku MC pada sore hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya izin tutup kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Waktunya, Mbak Pak Desya. terima Sparta. kasih. Terima Sadam, kasih, Mbak Pak Desi. Sparta. Terima kasih Terima Makasih, Pak Profesor telah Sparta. meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Reza. Jadi.